mengenal proses pengolahan kopi Toraja. Kopi adalah salah satu minuman yang menjadi kegemaran banyak orang. Kopi Toraja yang dijual di tempat-tempat tersebut juga beragam, mulai dari kopi saset siap seduh hingga kopi espresso. Harga kopi Toraja saset memang lebih murah. Serbuk kopi Toraja yang ada di dalamnya memang bukan murni hasil gilingan kopi Toraja. Ada berbagai bahan yang telah dicampurkan sehingga harganya lebih murah. Sementara segelas kecil kopi espresso bisa jauh lebih mahal. Jika telah diolah menjadi macam-macam menu kopi Toraja, harganya bisa meningkat berkali-kali lipat. Menu olahan kopi Toraja juga sangat beragam, mulai dari yang memiliki cita rasa pahit masam khas kopi Toraja, hingga yang sudah dicampur dengan susu dan berbagai bahan lain, hingga rasa pahitnya tidak terlalu kentara. Tahapan pemrosesan biji kopi Toraja. Proses untuk menghasilkan secangkir kopi Toraja tidaklah mudah. Ada banyak tahapan proses yang harus dilalui sebelum gelas kopi Toraja bisa disajikan ke hadapan Anda. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Panen. Pertama-tama, para petani kopi Toraja memanen kopi dari pohon-pohon yang telah mereka tanam dan rawat selama ini. Masing-masing jenis kopi Toraja memiliki masa panen yang berbeda. Namun, rata-rata membutuhkan waktu 6 hingga 11 bulan. Biji kopi Toraja yang siap dipanen adalah biji kopi yang seluruh permukaan kulitnya sudah berwarna kemerahan. Biji kopi Toraja yang memiliki warna kemerahan ini tengah berada dalam kondisi yang paling baik untuk dipetik. Kematangannya pas dan aromanya kuat. Hindari menunggu memetik biji kopi hingga warna merahnya berubah jadi tua. Jika sudah terlalu tua, dikhawatirkan aromanya akan menghilang. Penyortiran. Tidak semua biji kopi yang dipanen memiliki kualitas yang sama. Bahkan selalu ada kemungkinan ditemukannya biji kopi yang rusak dan harus disisihkan. Penyortiran kopi ini biasanya dilakukan secara manual. Petani kopi memilah satu persatu biji yang rusak dan harus dibuang. Setelah disortir, biji kopi Toraja yang berkualitas baik perlu disimpan dengan penyimpanan yang tepat. Salah satu kriteria penyimpanan yang tepat adalah menyimpan kopi Toraja di dalam suhu ruang. Kopi yang sudah melewati proses penyortiran juga sebaiknya segera diproses. Membiarkan kopi Toraja terlalu lama tanpa diproses bisa memicu reaksi kimia tertentu. Reaksi kimia tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas biji kopi Toraja. Pencucian.
Setelah biji kopi Toraja selesai disortir, tahap pemrosesan selanjutnya adalah pencucian. Biji kopi disimpan di dalam wadah berukuran besar dan kemudian disiram menggunakan air. Setelah itu, biji kopi Toraja dicuci dengan tujuan melepaskan kulit dan daging buah yang masih melekat di biji. Proses pencucian terdiri dari dua jenis, yakni full wash dan semi wash. Proses full wash menggunakan waktu selama kurang lebih 12 jam. Pengupasan biji kopi Toraja bisa dilakukan secara manual menggunakan tangan maupun menggunakan mesin. Sementara semi wash hanya memisahkan kulit dan tetap menyisakan kulit dan juga tetap menyisakan daging atau lapisan getah. Setelah dicuci, biji kopi Toraja kemudian dijemur. Lamanya proses penjemuran disesuaikan dengan banyaknya kadar air yang ingin diturunkan. Pada proses pencucian semi wash, misalnya, kadar air yang ingin diturunkan hanya berkisar antara 30% sampai 35%. Roasting, proses pencucian dan pengeringan, akan menghasilkan biji kopi Toraja siap roasting yang biasa disebut dengan green beans. Green beans inilah yang kemudian siap untuk di roasting. Proses roasting terdiri dari drying. Ternyata sekalipun sudah dijemur, rata-rata biji kopi Toraja masih mengandung kadar air rata-rata sebesar 7% sampai 11%. Tahap roasting paling pertama dimaksudkan untuk benar-benar menghilangkan kadar air itu. Biji kopi Toraja harus benar-benar terbebas dari kadar air karena biji kopi yang masih mengandung air tidak akan bisa berubah warna menjadi coklat. Light roast. Fase light roast pada proses roasting ditandai dengan mengelupasnya kulit biji kopi yang paling luar. Light roast biasanya menggunakan suhu antara 180 derajat hingga 205 derajat Celcius. Biji kopi Toraja yang dihasilkan dari proses ini akan berwarna kuning kecoklatan serta terasa kering ketika disentuh. Biji kopi Toraja dari fase light roast ini memiliki karakter rasa yang ringan. Rasa asamnya juga cenderung kuat. Selain itu, biji kopi Toraja dari fase light roast masih memiliki kandungan kafein yang cukup tinggi. Medium roast. Ketika memasuki suhu antara 210 derajat hingga 240 derajat Celcius, maka proses roasting sudah memasuki tahap medium roast. Pada tahap ini, warna biji kopi Toraja akan berubah menjadi lebih coklat dan mengeluarkan cairan yang menyerupai karamel. Cairan serupa karamel itulah yang kemudian menghasilkan rasa dan aroma manis pada biji kopi Toraja. Fase medium roast ini tidak sampai membuat lapisan kedua biji kopi mengelupas. Ketika disentuh, tekstur biji kopinya terasa kental. Sementara tingkat kafeinnya sudah turun cukup signifikan dibanding fase light roast. Dark roast. Fase paling akhir dari proses roasting adalah dark roast.
Pada tahap ini, suhu yang digunakan sudah mencapai 240 derajat Celcius dan lapisan kedua dari kulit biji kopi Toraja sudah mengelupas. Biji kopi Toraja yang sampai pada tahap dark roast ini sangat cocok bagi penggemar kopi Toraja dengan cita rasa pahit yang kental. Setelah melalui semua tahap, biji kopi Toraja siap untuk diolah menjadi kopi Toraja siap minum. Orang yang biasa mengolahnya disebut sebagai barista. Sebelum memesan kopi Toraja, ada baiknya Anda mengetahui bahwa biji kopi terdiri dari dua jenis dan masing-masing memiliki karakter rasa yang berbeda. Jenis kopi Toraja yang pertama adalah Robusta. Kopi jenis ini banyak dijumpai di Indonesia, Filipina, dan Kolombia. Rasa yang dihasilkan cenderung lebih pahit, menyerupai coklat. Tekstur biji kopinya juga lebih kasar dengan kandungan kafein yang lebih tinggi. Jenis berikutnya adalah Arabica. Contoh dari jenis Arabica adalah kopi Toraja. Kopi Toraja dan kopi-kopi jenis Arabica lainnya memiliki karakter rasa yang pahit cenderung asam. Kopi ini memiliki aroma yang lebih harum dan beragam dibanding kopi Robusta. Kadar kafein dari kopi Toraja Arabica juga cenderung lebih rendah. Kopi memang minuman segala kalangan dan kerap menjadi minuman rutin banyak orang. Namun ingatlah bahwa konsumsi kopi berlebihan dapat meningkatkan detak jantung dan asam lambung. Sebaiknya Anda membatasi asupan kopi tidak lebih dari 1 hingga 2 gelas per harinya. Waktu terbaik untuk menikmati kopi Toraja adalah pada pagi dan sore hari.